Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ardala Nafratilova dengan NIM A1D1191193. Saya dari ruang 005 semester 5. Nah, di sini dengan mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi dengan materi dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi di era abad 21. Berikut ini penjelasannya. Konsep dasar dimensi dasar. Nah, konsep dasar dimensi dasar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu belajar sebagai sebuah tujuan. Maksudnya adalah belajar mendapatkan sebuah tujuan. Contohnya, belajar supaya menjadi orang kaya. Selanjutnya yaitu belajar sebagai produk. Nah, belajar sebagai produk adalah supaya mendapatkan sebuah produk tertentu. Contohnya yaitu belajar agar mendapatkan ijazah. Selanjutnya yaitu belajar sebagai alat. Nah, belajar sebagai alat itu adalah contohnya seperti belajar agar memperoleh kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu belajar sebagai proses. Nah, belajar sebagai proses karena belajar sebuah proses berpikir yang akan digunakan seseorang untuk adanya suatu masalah. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran berbasis dimensi belajar sebagai proses. Tujuannya itu yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi, murid cerdas, kebutuhan SDM abad 21 dan generasi, dan yang terakhir terbiasa dengan pendekatan saintifik. Selanjutnya yaitu dimensi belajar sebagai proses. Nah, di sini dimensi belajar sebagai proses itu terbagi menjadi 5, yaitu mengembangkan sikap dan persepsi positif, memperluas dan menghasilkan pengetahuan, mengembangkan sikap produktif, belajar secara bermakna, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Selanjutnya yaitu belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada atau given dan pengetahuan baru atau new, personal, given atau informasi dan pengetahuan yang sudah ada diproses menjadi pengetahuan baru atau new. Guru memiliki kemampuan advice material, yaitu menyenangkan, motivasi, inspiratif, dan menarik. Selanjutnya yaitu belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa. Nah, belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal itu sikap dan persepsi terhadap. Contohnya yaitu iklim akademi belajar dan tugas-tugas yang efektif. Sedangkan faktor internal itu contohnya adalah merasa diterima oleh guru dan teman-teman sekelas dan merasa nyaman dengan suasana fisik di kelas. Selanjutnya itu belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Nah, di sini ada comparing, identifikasi, artikulasi benda-benda yang mirip atau berbeda. Selanjutnya classifying, memilah atau mengklasifikasikan. Selanjutnya yaitu inducing atau menyiapkan mental. Selanjutnya analyzing error. Selanjutnya controlling support. Selanjutnya abstracting, dan yang terakhir yaitu analyzing personal.
Selanjutnya itu belajar secara bermakna. Nah, di sini ada making the destination atau apa cara yang paling baik atau mana yang paling cocok. Selanjutnya yaitu do investigation, meneliti tentang apa yang menjadi ciri khas dari atau bagaimana ini terjadi atau apa yang terjadi. Selanjutnya yaitu experimental inquiry atau bagaimana saya menjelaskan ini. Selanjutnya yaitu problem solving atau bagaimana saya memecahkan masalah ini. Dan yang terakhir yaitu cause invitation atau apa cara. Belajar secara bermakna itu memiliki pemikiran yang cerdas. Selanjutnya yaitu mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Nah, di sini ada cultural sensitiveness, ada critical thinking dan learning, creative thinking, self-regulated thinking and learning, collaboration and communication. Nah, dari keenam itu semua adalah salah satu mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Nah, selanjutnya yaitu 3 elemen penting dalam pembelajaran modern. Nah, 3 elemen pembelajaran modern itu adalah teknologi, pedagogical, context, knowledge, atau Sulman 1986. Selanjutnya ada kompetensi abad 21 dan HOTS. Selanjutnya yaitu taksonomi Bloom, pengertian dan klasifikasi. Nah, taksonomi tujuan kognitif menurut Bloom 1996 yang pertama yaitu knowledge atau artinya pengetahuan. Nah, di sini ada 2 yaitu mengingat dan menghafal. Selanjutnya yaitu comprehension atau artinya pemahaman. Nah, di sini ada menerjemahkan, menginterpretasikan dan menyimpulkan. Selanjutnya yaitu analisis atau artinya analisis. Nah, di sini ada memecahkan konsep menjadi bagian-bagian, mencari hubungan antar bagian. Selanjutnya yaitu sintesis atau artinya sintesis. Nah, di sini ada menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Selanjutnya yaitu application atau penerapan. Nah, di sini menggunakan konsep, prinsip dan prosedur untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu evaluation atau artinya evaluasi. Nah, di sini dia membagikan nilai-nilai, ide-ide, metode dan sebagainya dengan standar. Selanjutnya yaitu taksonomi kognitif Lauren W. Andreessen 1990 dan 2001. Nah, yang pertama itu membuat di sini dijelaskan menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Selanjutnya mengevaluasi, dijelaskan menentukan nilai informasi dan ide. Selanjutnya menganalisis, menyelidiki kata, fakta, hukum, konsep dan ide. Selanjutnya melakukan yaitu melaksanakan fakta, hukum, konsep, dan ide. Selanjutnya memahami yaitu mengerti makna informasi dan fakta. Dan yang terakhir mengingat yaitu mengenali, mengingat informasi dan fakta. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi di era abad 21. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.